Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Pada video kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan kembali resume-resume yang telah kita tonton dari beberapa video di salah satu channel YouTube. Nah, channel YouTube ini bernama Arif RH Vibrasi, dan kita sudah menonton 20 video dari channel tersebut dan harus merangkum atau meresum sebuah intisari-intisari dari setiap episode yang telah diupload di channel YouTube tersebut. Nah, jadi setelah itu pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan menjelaskan kembali intisari dari setiap bab yang telah saya tonton dari 20 video tersebut. Nah, kita langsung saja dari episode yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke episode pertama ini, jadi sebuah kanal YouTube yang mengajarkan sebuah teori vibrasi ataupun teori tentang bagaimana cara kita metode-metode untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, untuk episode pertama ini ada ketertarikan antara rasa dan realita. Isinya ini yang saya tangkap adalah kita harus membangun morning vibes agar kita juga kedepannya itu bisa teratur serta morning vibes-nya yang positif-positif. Nah, setelah itu apa yang kita pikirkan jika negatif akan terjadi ke depannya maupun jika positif pun akan terjadi seperti itu juga. Jadi ketertarikan antara rasa diri kita dan juga alam semesta yang mewujudkannya. Nah, setelah itu untuk episode pertama kali ini mungkin akan sedikit sama dengan LOA ataupun Law of Attractive, di mana rasa ataupun pikiran yang sedang kita pikirkan di dalam bawah alam sadar, baik bawah alam sadar maupun di dalam pikiran sadar kita, itulah yang akan kita lakukan ke depannya gitu, maupun yang negatif ataupun yang positif gitu. Jadi ketertarikan antara rasa kita dan alam semesta yang mendukungnya. Nah, setelah itu pada episode kedua ini ada memilih channel antara alam semesta. Jadi kita disuruh untuk memilih channel yang baik, bisa mengatur kita mau pilih channel kehidupan yang seperti apa. Jadi ya kalau misalkan kita pengen lihat channel yang lebih baik, ya mungkin kita harus berteman ataupun memilih orang-orang yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin menonton sebuah pertunjukan yang buruk, mungkin kita harus datang ke tempat tepat ataupun ke lingkungan yang buruk juga. Jadi semuanya, apapun yang akan kita lakukan itu ya terdiri dari apa yang kita pikirkan gitu. Jadi semuanya, intisari dari semua yang akan kita lakukan itu bermunculan ataupun bermula dari pemikiran kita. Makanya di sini kita dianjurkan ataupun dituntut untuk memilih channel antara alam semesta yang baik-baiknya gitu. Nah, pada episode 3 kali ini yang bertajuk ataupun berjudul Kalkulator Hidup, yang isinya dalam video tersebut adalah kebebasan memilih apa yang sudah ditentukan dan kebebasan memilih apa yang belum ditentukan gitu. Jadi di video tersebut yang saya tangkap ini, kita bebas memilih antara sesuatu takdir yang telah dituliskan oleh Tuhan ataupun yang telah ditetapkan, ataupun memilih sebuah takdir yang belum ada jalannya gitu. Ya ini kebebasan kita untuk memilih seperti itu. Namun tidak ada kemungkinan seperti itu. Alam semesta itu sudah punya jawaban ketika kita memilih takdir ataupun memilih apapun yang bisa kita pilih seperti itu. Nah, ada episode keempat yang berjudul Teori Segala Sesuatu. Jadi menurut saya intisari dari episode keempat ini adalah wilayah kita adalah wilayah untuk mencoba semua kemungkinan gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin boleh ditonton di episode keempat dari channel YouTube Arif RH Vibrasi. Nah, setelah itu ada episode kelima, bahasa universal alam semesta. Nah, jadi mungkin dalam episode kelima ini, bahasa tubuh dan perasaan kita adalah cara kita berkomunikasi dengan alam. Makanya sama seperti episode pertama tadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan adalah sebuah bentuk cara kita berkomunikasi dengan alam gitu. Nah, selalu ada episode ke-6, kekuatan vibrasi wanita. Nah, ini adalah sebuah teori yang dikemukakan Arif RH yang menurutnya vibrasi wanita lebih tinggi daripada pria dan wanita itu lebih perasa. Mungkin ya sudah banyak dipahami oleh teman-teman sekalian bahwa wanita itu lebih perasa. Lalu ada episode 7, rasa dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar mempengaruhi rasa, serta ketika pikiran bawah sadar sedang rendah, maka kita harus memperbaiki diri. Jadi otomatis ketika kita sedang galau ataupun ketika kita sedang tidak mood gitu, mungkin itu adalah sebuah bentuk bahwa alam bawah sadar kita itu mengekspresikan
kekesalannya gitu, seperti ya rasa kita tuh jadi tidak mood karena alam bawah sadar kita itu ada yang tidak beres gitu sepertinya. Lalu pada episode ke-8 ini ada vibrasi dan memori. Vibrasi dan memori adalah fakta apa adanya yang otak kita terima. Lalu memori tidak bisa dirubah, serta dari fakta yang diterima oleh memori akan membuat kita melabeli diri sendiri, dan memori kita akan membuat persepsi. Jadi dari memori yang telah kita terima, kita akan membuat value ataupun penilaian sendiri ataupun persepsi atau pandangan. Nah, jadi menurut Arif RH ini, memori adalah sebuah kanal ataupun wadah untuk menerima informasi. Dari informasi-informasi tersebut, kita dapat melakukan pemilihan mau dirasain seperti apa. Nah, itu sudah beda lagi. Intinya memori itu tidak bersangkut pautkan dengan validasi ataupun dengan persepsi ataupun value atau nilai gitu. Nah, jadi memori ini sekedar wadah untuk menerima informasi dari semua yang kita lakukan. Nah, setelah itu ada belief dan rasa. Belief ataupun keyakinan. Jadi belief adalah keyakinan, dan keyakinan dibagi dua, ada keyakinan yang memberdayakan dan keyakinan yang tidak memberdayakan. Dimana kepercayaan ini membuat kita itu jadi ingin ada beberapa kepercayaan yang memberdayakan kita, dan ada yang beberapa kepercayaan yang tidak memberdayakan kita. Itu yang saya tangkap dari episode ke-9 ini. Jadi dari memori yang tadi kita serap itu membuat belief ataupun kepercayaan gitu. Sama halnya di episode 10 ini, belief dan rasa ini ada part 2. Di episode pertama ini, di episode 9 itu ada part 1, dan episode 10 ini ada part 2-nya. Jadi membahas belief lebih dalam. Yang intisarinya yang saya dapat adalah keyakinan akan mempengaruhi kedepannya, termasuk respon badan, pikiran, dan semesta. Jadi dari memori yang telah kita serap tadi lalu menjadi belief ataupun kepercayaan. Setelah itu kepercayaan itu akan mempengaruhi rasa dan alam semesta. Nah, ada value dan tindakan setelah di episode ke-11 ini. Value di sini adalah persepsi kita terhadap sesuatu atau seseorang atau penilaian kita. Value juga membuat kita melakukan atau menghindari sesuatu. Dari penilaian kita akan, respon tubuh kita akan menjadi memilih nih mau ngelakuin sesuatu tersebut atau enggak nih. Seperti itu yang saya tangkap di video Arif RH vibrasi episode ke-11 ini. Karena dari memori yang telah kita tangkap tadi, informasi-informasi yang telah kita tangkap, lalu memberikan kita keyakinan. Setelah memberikan kita keyakinan, baru memberikan kita, menuntut kita untuk menilai gitu. Menilai seperti ya, kita contohkan saja ketika kita mendapat informasi nih kalau hari ini tuh hujan. Kita sudah tahu hari ini tuh hujan. Setelah itu lalu kita meyakini kalau hujan itu dingin. Nah, setelah meyakini kalau hari ini hujan dan hari ini dingin, kita akan menilai. Maka dari itu penilaiannya akan seperti ini. Jadi ketika kita udah punya schedule untuk hari ini pergi ke sekolah, jadi tidak jadi pergi ke sekolah karena penilaian kita ini hari ini dingin gitu. Jadi kita tidak jadi pergi ke sekolah. Mungkin value yang dimaksud di sini tuh seperti ini, karena value dari pemikiran kita ini akan berdampak untuk kita mau melakukan sesuatu ataupun enggak gitu. Lalu di episode 12 ini ada rules ataupun aturan, dimana aturan juga bisa membuat kita dapat melakukan sesuatu dan tidak jadi melakukan sesuatu. Ketika tadi ada value ataupun penilaian, sekarang ada aturan atau rules, dimana aturan ini kita sendiri yang buat. Kalau value ataupun penilaian ini ya sebuah rangkaian dari alam semesta. Namun ketika rules ini dibuat oleh diri kita sendiri, ketika kita memiliki suatu karakter untuk ekspektasi kita gitu. Misalkan kita ingin punya pacar yang baik gitu, namun kita selalu bertemu dengan orang-orang ataupun pria-pria yang mendekati kita tidak baik. Jadi rules yang ada di diri kita ini seperti saya ingin berpacaran dengan orang yang baik gitu, namun ternyata belum ada orang yang baik, jadi kita tidak jadi berpacaran. Nah, dari rules ini atau aturan-aturan dari diri kita ini menjadikan kita tidak jadi untuk melakukan sesuatu seperti itu. Seperti halnya tadi value ataupun aturan.
Nah, untuk episode 13 ini, vibrasi dan otoritas figur. Nah, dari episode 13, 14, 15, 16, dan 17 ini adalah beberapa ataupun 5 metode untuk install ulang diri sendiri menurut Arif RH. Yang dimana kita akan jelaskan dari episode 13 ataupun cara install ulang diri sendiri part 1 atau metode pertama. Vibrasi dan otoritas figur. Jadi otoritas figur membuat kita bisa menerima dan tidak mau menerima baik informasi, kritik, dan saran. Setelah itu, otoritas figur adalah orang-orang yang memiliki nilai tersendiri bagi orang tersebut. Semisal kalau misalkan kita percaya pada seseorang gitu, namun orang itu ternyata berbohong karena dia sudah memiliki otoritas figur di diri kita, kita akan percaya saja karena ya dia sudah memiliki nilai gitu di diri kita. Jadi otoritas figur ini sangat mempengaruhi bagi diri kita, seperti itu. Lalu ada episode 14, vibrasi dan emosi intensif. Emosi intensif ini dapat mempengaruhi memori. Emosi intensif baik buruk dapat dimunculkan atau diingat dengan mudah oleh otak karena itu sebuah emosi yang intensif. Jadi emosi intensif ini adalah sebuah hal yang men-trigger memori kita. Ketika misalkan 2 tahun yang lalu adanya COVID-19, kita langsung ingat nih, langsung ke-trigger dengan menyebutkan clue-nya saja COVID-19. Karena kita sudah memiliki emosi intensif pada tahun tersebut, kita langsung teringat nih. Jadi mempengaruhi memori juga. Mudah diingat ketika kita merasakan emosi intensif. Beda halnya seperti tahun 2021 setelah COVID berlalu gitu, banyak hal-hal yang kita tidak ingat karena tidak ada emosi intensif, emosi yang membludak di sana. Namun ketika pada COVID-19 dari 2 tahun yang lalu, karena kita merasakan emosi intensif, maka dari itu mungkin kita akan langsung ke-trigger gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada episode 15, yaitu kekuatan repetisi atau pengulangan. Pengulangan atau repetisi bisa menjadikan hal tersebut jadi melekat dan ada pada pikiran bawah sadar kita dan menjadi kebiasaan bagi diri kita. Lalu dengan pengulangan memori, kita akan langsung ke-trigger pada suatu statement hanya dengan mendengar clue-nya saja. Jadi hal yang didengarkan, dikerjakan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan kita. Mungkin dari industri-industrinya pun sudah dapat jelas kekuatan repetisi atau pengulangan ini menggunakan metode pengulangan atau repetisi yang membuat kita menjadi akan terbiasa dengan repetisi ataupun hal-hal yang kita ulang tersebut. Nah, lalu ada episode 16, identifikasi kelompok. Identifikasi kelompok ini memunculkan adanya perubahan atau keinginan berubah seperti kelompok tersebut, di mana secara alam bawah sadar kita men-trigger karena ketidaksamaan itu sehingga memunculkan rasa ingin berubah. Ketika sama halnya kita berasal dari suku Jawa lalu pindah ke suku Sunda, itu ada perbedaan di situ karena kita sebagai manusia ini ada metode identifikasi kelompok. Kita perlahan-lahan ingin berubah agar sama seperti suku Sunda, karena jika terus-terusan kita berbeda itu tidak sinkron dengan alam yang kita tempati di situ. Jadi mau nggak mau kita harus merubah diri untuk menjadi seperti suku Sunda. Itu adalah metode identifikasi kelompok, salah satu metode yang sudah lumrah di sini, sebagaimana mungkin kita harus memantaskan diri ataupun hidup selaras dengan alam, yang dimana yang di unsur tadi ataupun masalah tadi itu ya emang kita harus berubah, karena kalau ada perbedaan itu yang mungkin tidak akan diterima di dalam suku tersebut ataupun di dalam bagian alam tersebut. Nah, jadi pada episode ke-17 ini adalah keadaan gelombang otak, di mana ada yang disebut gelombang otak alfa, di mana gelombang tersebut dominan memunculkan pikiran alam bawah sadar kita. Jadi pada jam-jam tertentu seperti kita sedang bermimpi ataupun setelah waktu-waktu sholat subuh, itu yang dimunculkan oleh gelombang otak kita adalah gelombang otak alfa, yang dimana pada jam-jam tersebut lebih dominan untuk memunculkan ide-ide yang luar biasa ataupun pikiran alam bawah sadar kita tuh sedang dominan untuk dimunculkan. Nah, lalu ada episode ke-18, memanfaatkan 5 jalan install ulang diri. Kita harus memanfaatkan 5 metode tadi untuk hidup lebih baik. Di antaranya ada keadaan gelombang otak, identifikasi kelompok, kekuatan repetisi ataupun pengulangan, vibrasi dan emosi intensif, vibrasi dan otoritas figur. Nah, jadi
5 metode ini adalah 5 metode yang mungkin relate dengan orang-orang yang ingin mengubah hidupnya untuk lebih baik dengan metode-metode tersebut. Lalu ada episode ke-19, memahami hukum gaung. Hukum gaung atau efek balik dari yang kita pancarkan terhadap alam semesta. Sama halnya dari pembahasan tadi yang di awal, beberapa episode, apa yang kita pancarkan, apa yang kita keluarkan itu akan berbalik kepada kita seperti itu. Entah sekarang ataupun nanti, ya mungkin akan berefek balik sama dengan apa yang kita pancarkan. Ketika kita selalu memancarkan efek yang buruk, mungkin feedback ke kita ataupun kembali ke kitanya juga akan menjadi buruk. Lalu pada episode terakhir ataupun episode ke-20 ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi tidak bisa dibentuk, tidak bisa dihancurkan, hanya bisa berubah bentuk. Dan energi apapun yang kita tebarkan akan berbalik dengan dampak yang seperti itu juga. Itu hukum kekekalan energi. Sama halnya dengan hukum gaung. Namun untuk hukum kekekalan energi ini jangka waktunya itu lebih luas, lebih panjang lagi, karena apa yang kita tebarkan belum tentu berbalik kepada kita tuh sekarang-sekarang. Mungkin bisa jadi hukum kekekalan energi ini akan kekal energinya dan mungkin bisa berbalik kepada kita suatu hari nanti. Tapi energinya tuh kekal, cuma berubah bentuk saja. Mungkin sekian penjelasan video dari saya. Untuk lebih intensnya lagi, untuk lebih rincinya lagi bisa ditonton di video di channel YouTube Arif RH Vibrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.